heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists of the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone, that we're willing to take this risk, and more scientists and more people are going to start joining us. This is for all of the kids of the world, all of the young people, all of the future people. This is so much bigger than any of us. It's time for all of us to stand up and take risks and make sacrifices for this beautiful planet that gives us life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Kosmik, selamat datang di Science Podcast. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Yang Ade Putra, saya di sini sebagai perwakilan staf dari Departemen Penalaran BEM FMIPA UNY yang insya Allah bakal membersamai teman-teman dalam podcast kali ini, seperti itu. Oke. Di podcast kali ini kita akan dibersamai oleh pembicara yang sangat luar biasa gitu, yang bakalan memberikan insight yang luar biasa juga bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Ya, kita di sini akan dibersamai oleh Mas Majid. Mas Majid adalah salah satu mahasiswa di UN-nya tentunya. Ya, mungkin Mas Majid boleh memperkenalkan dirinya, Mas. Oke, terima kasih Mas. Perkenalkan teman-teman FMIPA semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Nova Majid dari jurusan Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Nah, saat ini aku menjabat sebagai salah satu ketua Ormawa di FMIPA UNY, sebagai ketua KSI. Siap. Baik, seperti itu teman-teman, biodata singkat gitu dari Mas Majid gitu, yang Mas Majid adalah mahasiswa menurut kami gitu, adalah salah satu mahasiswa yang sangat krisis terhadap permasalahan yang sedang dialami saat ini. Mungkin teman-teman beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa pekan yang lalu mendengar sebuah isu yang sangat luar biasa gitu, yang dimana itu booming, sempat trending di Twitter gitu. Itu adalah mengenai pemanasan global. Oleh karena itu di podcast kali ini kita mengangkat tema dengan judul yaitu perspektif sains dan peran mahasiswa mengenai isu pemanasan global. Ya, sebuah tema yang sangat luar biasa yang lumayan membutuhkan pembahasan yang mendalam gitu mengenai tema kali ini gitu. Ya, di sini kita dari BEM FMIPA, khusus dari Departemen Penalaran, udah mengkaji dan membuat beberapa pertanyaan gitu yang insya Allah bakal mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan kemarin juga kita udah buat Q&A itu di IG BEM FMIPA UNY gitu. Kita mengambil 2 pertanyaan seperti itu. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu itu pertanyaan yang dibuat oleh staf Departemen Penalaran seperti itu, yang insya Allah bakal mewakili pertanyaan dari teman-teman. Oke Mas, di sini udah ada beberapa pertanyaan gitu yang akan ditanyakan Mas Majid. Mohon untuk dijelaskan secara gamblang seperti itu. Ya, pertanyaan yang pertama itu ini Mas, apakah Mas Majid gitu udah mendengar gitu mengenai info mengenai isu pemanasan global gitu, khususnya kemarin yang sempat dirilis oleh IPCC gitu, salah satu lembaga pengamat krisis iklim gitu di dunia gitu, yang dinaungi oleh PBB juga gitu. Apa Mas sudah ya? Ya. Mengenai hal itu Mas, apa sih pendapat Mas Majid mengenai isu yang sangat booming gitu, mungkin di kalangan cendekiawan juga gitu? Oke, bisa ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih IPCC itu apa gitu. Jadi IPCC itu kepanjangannya adalah Intergovernmental Panel Climate Change. Jadi ini adalah sebuah gerakan, sebuah lembaga yang dijadikan oleh dua lembaga United Nations, yaitu ada WMO dan juga UNEP gitu. WMO itu World Meteorological Climate, dan yang satu lagi ada United Nations Environmental Program. Nah, jadi ini adalah sebuah lembaga atau gerakan yang mengkaji nih setiap
setiap tahun itu keadaan iklim di dunia atau perubahan iklim di dunia itu seperti apa. Dan baru-baru ini isu itu trending lagi nih di 2022 ini, mengingat laporan IPCC kemarin mengenai perubahan iklim yang ada sekarang ini gitu. Ada 3 temuan menarik. Yang pertama adalah tentang kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat pada tahun 2025 nanti jika kita tidak bisa mengantisipasi. Mas Yayang nih, misal aku mau tanya nih ke Mas Yayang nih. Mas Yayang, suhu air membeku itu berapa, Mas? Suhu air membeku itu 0 derajat. 0 derajat. Kalau misalkan tak panasin itu esnya itu aku panasin jadi 2 derajat Celcius. Nah, kalau misal Mas Yayang mau mengubah air yang sudah suhunya udah 2 derajat itu kembali lagi ke bentuk bekunya, itu caranya gimana, Mas? Diturunin lagi suhunya. Pakai alatnya freezer mungkin ya, freezer atau kulkas, segampang itu ya teman-teman. Untuk mengubah air menjadi es gitu. Tapi kalau misalkan masih yang nih udah punya air 2 derajat, anggap aja sekarang suhu bumi itu 2 derajat itu. Terus mau kita turunkan ke 0 derajat lagi, mengembalikan bentuk air itu ke bentuk bekunya. Emang caranya gimana? Apakah ada AC? Apakah ada remote AC untuk mengontrol suhu bumi? Enggak. Ya. Nah, teman-teman, jadi kenaikan suhu 1,5 derajat sampai 2 derajat itu tuh sudah luar biasa dampaknya bagi bumi. Karena kita tidak bisa mengembalikan suhu bumi itu secara cepat gitu. 0,0 derajat itu aja sudah susah itu untuk mengembalikan suhu bumi. Apalagi kalau kenaikannya sudah 1,5 derajat, 2 derajat gitu. Nah, oleh karena itu IPCC itu merilis sebuah laporan yang menggemparkan dunia sekarang ini. Karena itu bahwa sekarang kenaikan suhu bumi itu bisa mencapai 1,5 derajat sampai 2 derajat bahkan dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu 2025 besok. Oleh karena itu IPCC kemarin itu menggalakkan lagi gerakan untuk mencegah jangan sampai lebih dari 1,5 derajat lagi. Nah, sebenarnya nih teman-teman, kemarin itu kita sudah mengikuti sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Paris nih. Sebuah perjanjian Paris yang intinya adalah kita itu berkomitmen untuk menjaga emisi karbon, menjaga suhu bumi agar jangan sampai 1,5 derajat lagi, jangan sampai lebih dari itu gitu. Apalagi sampai 2 derajat Celcius gitu, karena dampak itu memang sangat besar, Mas. Yang pertama dari perubahan iklim, perubahan musim, kemudian juga sampai ada siklon tropis, kemudian kemudian gletser yang mencair, geyser yang mencair, sampai nanti ke arah daratan itu yang tenggelam oleh lautan yang semakin naik gitu, Mas. Menurut pendapatku tentang IPCC itu. Kemudian kalau ditanya tentang pendapatku tentang IPCC ini ya, menurutku IPCC ini sudah bagus ya, sudah bisa meningkatkan awareness kita. Apalagi sekarang media sosial itu sudah sangat luas gitu, apa-apa semuanya viral, apa-apa semua trending itu dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Cuma FYP TikTok aja, tapi yang berita penting-penting kayak gitu juga perlu kita viralkan gitu ya, untuk meningkatkan awareness kita. Jadi ini menurutku merupakan sebuah alarm yang baik bagi kita untuk selalu siaga gitu dengan adanya perubahan iklim ini, perubahan suhu yang sangat drastis ini. Itu Mas Bunda. Siap, baik. Seperti itu teman-teman, sudah dijelaskan dengan gamblang sampai ke dalam-dalamnya mengenai struktur organisasi IPCC gitu. Terus apa sih yang menjadi pusat dan menjadi permasalahan itu sampai akar-akarnya udah dibahas sama Mas Majid gitu. Harapannya teman-teman, mari kita sama-sama untuk menjaga bumi kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Seperti saat ini Mas, saya aja itu sangat merasakan gitu perbedaan. Sebetulnya saya sebagai anak rantau nih Mas, dulu tuh datang ke Jogja itu suhunya tuh kayak ya biasa-biasa aja gitu, kayak nggak terlalu gerah seperti sekarang. Nah sekarang itu gerahnya itu sangat kerasa Mas. Nah apa kaitannya dengan cuaca dan suhu dan tadi gerahnya sekarang itu apa kaitannya dengan fenomena dengan pemanasan global tadi? Apakah ada
atau tidak gitu Mas. Kemudian kenapa bisa seperti itu gitu? Oke, cuaca yang akhir-akhir ini terasa panas ya. Iya, betul. Kalau ditanya apakah itu berhubungan langsung dengan adanya perubahan iklim yang berlangsung sekarang, sebenarnya jawabnya enggak. Sebenarnya singkatnya sih enggak terlalu berhubungan, karena memang kalau yang kita alami sekarang itu karena memang adanya perubahan musim di Indonesia. Memang sekarang itu lagi ada perubahan musim di Indonesia, jadi memang belakangan ini terasa sangat panas gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berhubungan langsung sih, karena memang tanpa adanya perubahan iklim yang barusan itu, yang barusan kita bicarakan tentang peringatan IPCC itu, sebenarnya memang kalau belakangan ini mulai gerah gitu ya, rasanya sangat panas, itu memang wajar terjadi gitu, normal. Itu akibat adanya pergantian musim gitu. Nah ini dulu ini kita sudah sempat belajar, sudah waktu SD ini udah jadi hafalan sehari-hari kita pelajaran IPS ya, tentang perubahan musim kemarau dan musim hujan akibat adanya angin muson ya, angin muson barat dan timur gitu. Nah ini tidak lepas dari adanya gerak semu tahunan matahari gitu, gerak semu tahunan matahari. Jadi pada bulan Oktober sampai bulan April, sekarang ini kan udah bulan Mei ya, sudah bukan bulan Oktober April lagi ya. Dari bulan Oktober sampai bulan April itu matahari itu ada di belahan bumi selatan, ada di Australia. Nah kalau ada matahari di belahan bumi Australia, berarti itu musim apa Mas kalau di Australia? Musim panas ya Mas? Iya, musim panas. Berarti suhunya? Beberapa tuh Mas? Suhunya panas ya. Oh, suhunya panas ya? Suhunya panas ya, suhunya panas, tekanan udaranya? Tekanan udaranya rendah. Iya, betul. Kalau suhunya tinggi, tekanannya rendah. Ya. Oke, kita di Australia dulu. Nah, sedangkan kalau di belahan bumi satunya, belahan bumi utara, yaitu di benua Asia, khususnya kayak Cina, Jepang, itu mereka sedang musim dingin pada saat itu. Nah, pada saat itu berarti di wilayah mereka suhunya itu kan rendah. Ya. Tekanan udaranya berarti tinggi. Tekanan udara tinggi. Nah, udara mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, berarti udara mengalir dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Nah, itulah yang dimaksud, yang kita pahami sebagai angin muson barat. Nah, ya karena angin muson barat itu membawa banyak awan, membawa banyak uap udara, uap air yang kemudian datang ke Indonesia sebagai nanti dia menjadi musim hujan gitu. Nah kalau sekarang kan itu kan bulan Oktober April. Nah, sekarang kebalikannya nih Mas. Sekarang kan udah bulan Mei ya. Sekarang udah bulan Mei maka bulan Juni. Nah itu udah berganti lagi itu arah putaran mataharinya, arah putaran semuanya. Berarti sekarang matahari ada di belahan bumi selatan, belahan bumi utara. Sekarang ya karena sekarang Mei kan. Oh iya. Ya sekarang Mei. Berarti sekarang udah di belahan bumi utara, suhu udaranya di sana rendah. Suhu udara di sana tinggi, tekanan udaranya kan berarti rendah. Nah, berarti tekanan udara di belahan bumi selatan tinggi ya. Nah, udara mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, berarti terjadilah angin muson timur gitu. Nah, sekarang tuh memang lagi pergantian musimnya nih Mas. Kan sekarang ya kan kita nggak bisa selalu saklek ini April. Nah, sekarang kan Mei itu masih peralihan gitu Mas. Kita tuh masih ada masih dalam masa bimbang gitu. Musimnya tuh masih bimbang. Maksudnya angin muson mau ke peralihan dari muson barat ke musim timur gitu. Jadi ya memang sekarang karena adanya musim pancaroba itu peralihan musim, makanya sekarang itu udaranya memang terasa panas, kemudian jarang turun hujan. Itu memang karena pembentukan uap airnya itu memang sekarang sudah mulai berkurang gitu, adanya pergantian musim. Jadi kalau sekarang itu gerah ya itu memang sebuah hal yang wajar, alami, hal yang wajar alami karena kita ingin Indonesia berganti musim. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah berhubungan langsung ya sebenarnya enggak sih kalau seperti itu. Ya teman-teman, jadi yang sering mengaitkan antara kondisi sekarang dengan keadaan isu-isu global sekarang ternyata menurut Mas Majid itu tidak berhubungan secara langsung. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi Mas Majid udah nyinggung mengenai keadaan bumi di tahun 2025 gitu, yang dimana sangat memprihatinkan kalau saya perhatiin tadi Mas ya. Nah, mengenai isu bahwasanya tahun 2025 itu bumi tidak layak huni lagi, itu apakah benar atau tidak Mas gitu?
Oke. Ya, Apakah 2025 bumi ini masih layak huni gitu? ya seperti itu. Kalau menurutku sih ya masih aja sih sebenarnya. Apakah kemudian ada perubahan yang signifikan terus langsung kita bisa mengklaim 2025 nggak layak huni? Kalau menurutku ya itu terlalu cepat kalau kita ingin menjustifikasi 2025 itu udah nggak layak huni gitu sih. Tapi menurutku ya memang kata ilmuwan itu memang tidak bisa kita remehkan itu. Yang mengatakan bahwa dalam 2025, yang mana itu cuma 3 tahun lagi, itu suhu bumi akan meningkat bisa sampai 2 derajat gitu. 1,5 sampai 2 derajat gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi nih, perubahan yang cuma 1 derajat apa sih kerasanya kita gitu ya. Kita kalau sekarang kan di Jogja ini sekarang ya, misalnya nih sekarang suhu AC 26 nih. Suhu AC sekarang 26 derajat, terus mau kita naikin mau kita turunin ke 25, emang ngaruhnya apa? Kan nggak kerasa. Yeah. Tapi ternyata kalau untuk suhu bumi, ini udah nggak main-main. 1 derajat aja udah membuat geyser mencair, gletser mencair, kemudian air laut meningkat. Itu teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan dengan Jakarta yang tenggelam, Pantura yang tenggelam, Brebes yang tenggelam. Pokoknya pantai utara Jawa itu semuanya itu udah mulai tenggelam itu. Nah, sampai pulau-pulau di Indonesia yang juga 17.000 pulau, yang beberapa ribu pulau itu juga terancam akan tenggelam gitu. Jadi memang ancaman ini bukan main-main, bukan sebuah ancaman yang sifatnya hanya menakut-nakuti gitu. Tapi memang ini adalah ancaman yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu memang harus kita tingkatkan awareness kita terhadap lingkungan gitu. Ya jangan sampai kita menyesal gitu ya. Sekarang kita tinggal di daratan Pantura, terus kemudian tempat tinggal kita udah tenggelam banjir, udah tenggelam oleh banjirop, dan sampai itu terjadi gitu. Jadi 2025 memang hanya 3 tahun lagi, tetapi masih bisa kita cegah gitu, masih bisa kita cegah perubahan suhu yang mendadak itu 1,5 sampai 2 derajat itu gitu Mas. Oke, seperti itu. Jadi harus tetap stay positif teman-teman. Jadi ya kita memperhatikan himbauan dari para ilmuwan, namun kita juga harus mengusahakan supaya untuk lebih care terhadap bumi kita saat ini seperti itu. Ya. Nah, mungkin tadi sebenarnya udah disinggung-singgung sama Mas Majid ya. Dampak nih Mas, dampak dari perubahan suhu yang meningkat ini apa aja gitu dan seperti apa? Ya. Oke, perubahan suhu yang meningkat, perubahan suhu yang drastis ini ya. Drastis itu 1,5 sampai 2 derajat ya, aku bilang drastis ya. Beda skala gitu. Ya beda skala kalau dengan kita misalkan memanaskan tabung reaksi 20 ke 60 derajat itu kan drastis ya. Tapi kalau berbicara dengan suhu bumi 1,5 sampai 2 derajat itu aja udah drastis. Gitu. Tadi yang aku bilang tadi ya, itu tadi ada siklon tropis, kemudian ada banjir, perubahan iklim, perubahan musim gitu yang diakibatkan oleh manusianya itu sendiri gitu. Contohnya ada deforestasi. Deforestasi itu adalah penebangan liar gitu. Nah, Mas Yayan itu dari jurusan apa Mas? Saya pendidikan biologi Mas. Maksudnya dari pendidikan biologi. Nah, tentunya orang-orang biologi lebih paham nih. Insya Nih, Allah. misalkan tentunya teman-teman biologi udah belajar ini nih. Tumbuhan berfotosintesis. Fotosintesis itu masuk metabolisme apa Mas? Aerob. Iya, ya itu respirasi aerob. Kalau metabolismenya anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Iya, anabolisme. Karena kan penyusunan suatu zat-zat kecil untuk menjadi molekul yang lebih kompleks. Contohnya itu ada bahan-bahannya adalah H2O, CO2 gitu ya. H2O, CO2. Nah, CO2 ini yang jadi biang keladi pemanasan global di Indonesia dan juga dunia gitu. Nah, contoh CO2 ini bisa kita termasuk dalam emisi karbon gitu. Jadi gampangnya emisi karbon itu adalah jumlah karbon yang akan dilepaskan ke udara gitu. Nah, ada beberapa gas yang menyebabkan adanya pemanasan global ini nih. Ada gas CO2, ada gas NO2, ada gas metana gitu. Nah, CO2 ini menjadi komponen yang paling besar itu untuk menyumbang emisi karbon ini.
CO2. CO2 ini, tapi ini nih teman-teman, CO2 ini bisa kita kurangi dengan signifikan dengan cara menanam pohon, beneran, hanya dengan menanam pohon. Contohnya kita misalkan kita ambil contoh pohon beringin yang besar ya, pohon beringin yang besar itu dapat menyerap karbon dioksida itu sebanyak 500 kg mas, 500 kg CO2 per tahun gitu. Bayangin seberapa banyaknya CO2 yang bisa kita serap oleh hanya dari satu pohon beringin gitu. Nah itu contohnya ya. Itu tadi fotosintesis, anabolisme itu ya. Kemudian nanti akan menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat yang nanti akan berguna bagi makhluk hidup di sekitarnya juga gitu. Jadi menanam pohon itu merupakan salah satu hal yang paling gampang gitu deh. Gitu. Kemudian itu tentang deforestasi. Kemudian tentang pemakaian bahan bakar fosil. Nah ini dia pembakaran fosil. Nah ini teman-teman kimia udah pada belajar nih, sobat-sobat pasti udah pada belajar ini di kimia. Seharusnya sudah mas. Pembakaran hidrokarbon itu akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida. Nah penggunaan bahan bakar fosil, nah ini yang termasuk hidrokarbon itu yang kita udah pelajari di kimia ya teman-teman ya. Nah itu menyumbang emisi karbon yang sangat besar juga gitu. Emisi karbon yang tadi itu yang diserap oleh tumbuhan. Iya betul. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan listrik. Nah listrik itu kan juga dari pembakaran bahan bakar fosil. Ya, nah itu yang menyebabkan suhu bumi kita bisa naik itu juga karena pemakaian listrik yang berlebih. Gitu. Siap. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang tanam pohon beringin di depan rumah. Gitu kesimpulannya. Tidak teman-teman. Jadi kalau saya highlight pernyataan dari Mas Majid tadi, lakukan apa yang bisa kalian lakukan gitu. Paling sederhana adalah menanam pohon seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini sih, mungkin ini sifat pertanyaan hampir sama kayak tadi. Tapi ini mungkin lebih dari sudut kenapa sih suhu ini dari tahun ke tahun itu terus meningkat nih Mas? Ya seperti itu. Oke, suhu terus meningkat ya. Oke, kalau kita bicara tentang Indonesia dulu. Indonesia sekarang kalau tidak salah jumlah penduduknya itu 270 juta jiwa. 270 juta jiwa yang tentunya nanti akan kecenderungannya selalu bertambah setiap tahunnya gitu. Tentunya kita akan membutuhkan banyak bahan makanan, butuh kebutuhan pangan, sandang, itu semuanya akan juga meningkat seiring dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia gitu. Nah, termasuk sekarang oleh adanya itu di suhu yang meningkat itu. Suhu yang meningkat itu juga tidak lepas dari adanya pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak juga, tidak lepas dari itu. Dan juga yang tadi aku bilang nih tentang adanya efek rumah kaca gitu. Nah, ini kebanyakan orang nih sering bingung nih tentang efek rumah kaca ini ya. Rumah yang punya kaca gitu. Apakah efek rumah kaca itu hanya terjadi di rumah kaca atau ini tuh kerugian akibat punya rumah kaca? Enggak ya teman-teman enggak gitu ya. Jadi teman-teman yang dimaksud dengan efek rumah kaca ini adalah rumah kaca ini dibangun itu gunanya untuk memerangkap panas. Nah memang kalau di Indonesia memang tidak populer rumah kaca ini karena di Indonesia udah panas gitu. Beda sama di luar negeri gitu. Luar negeri yang biasanya sih pakai rumah kaca. Gitu. Jadi efek rumah kaca itu adalah kalau misalnya gambarannya gini, kita menerima panas dari matahari, terus kita pantulkan lagi keluar. Nah tapi adanya efek rumah kaca ini berperan sebagai selimut gitu. Nah kalau misalkan ini masih yang ini selimutan gitu ya, di selimutan di tengah udara dingin. Nah gunanya selimut ini adalah untuk mencegah panas keluar dari tubuh. Iya, mencegah panas dari tubuh atau panas dari tubuh itu keluar gitu ke lingkungan. Nah sama juga dengan adanya efek rumah kaca ini teman-teman. Efek rumah kaca ini berperan sebagai selimut yang melindungi, selimut yang mengitari bumi, yang ada di atmosfer bumi untuk mencegah adanya perpindahan panas. Sebenarnya ini efek rumah kaca ini, gas-gas rumah kaca ini tidak selamanya berbahaya gitu. Dalam kadar yang sedikit, dalam kadar yang normal, justru efek rumah kaca ini bagus gitu untuk iklim kita, untuk kelangsungan hidup di bumi gitu. Jadi
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini efek rumah kaca itu langsung jelek gitu. Tapi yang jeleknya adalah kalau gas rumah kaca itu udah berlebihan. Tadi yang seperti aku sebut ada gas CO2, gas metana, gas SO2 itu adalah gas-gas penyumbang efek rumah kaca itu. Jadi kalau kenapa semakin tahun suhu bumi kita itu semakin panas, itu karena adanya itu tadi efek rumah kaca akibat gas-gas yang semakin bertambah gitu. Contohnya tadi yang bilang ya ada emisi karbon tadi. Emisi karbon dari adanya pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan listrik, kemudian penggunaan air, itu semua itu termasuk dalam yang dapat meningkatkan efek rumah kaca gitu. Apalagi nih sekarang kita udah penduduknya udah tambah banyak, kebutuhan hidupnya tambah banyak. Jadi tambah dari kebutuhan manusia untuk mengeksploitasi alam. Seperti itu. Ya teman-teman, lebih tercerahkan setelah dijelasin sama Mas Majid gitu. Sebenarnya kenapa sih suhu terus meningkat ini? Ternyata berbanding lurus ya Mas ya sama meningkatnya penduduk Indonesia gitu. Kemudian apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya bakal berdampak ke lingkungan kita teman-teman. Jadi mulai sekarang kita ya sebisa mungkin gitu peduli lagi ke lingkungan seperti itu. Ya. Kita lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan mengenai fosil sih Mas. Tadi kan udah disinggung juga sama Mas Majid gitu. Nah ini, apakah benar bahwa pemberhentian pembakaran fosil nih, fosil yang kita udah selama ini udah dilakuin terus gitu, untuk BBM ini akan berdampak signifikan terhadap pemanasan global seperti saat ini Mas? Oke. Ya. Jadi jawaban saya ya tentu jelas. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, pemanasan global, peningkatan suhu bumi itu diakibatkan oleh gas-gas rumah kaca itu tadi. Ya, contohnya gas-gas rumah kaca tadi itu besar Mas. Pembakaran fosilnya tadi. Ya gas CO2 diakibatkan oleh pembakaran fosil ya. Gas CO2 ini ada banyak ya tadi seperti yang aku bilang, dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian dari penggunaan listrik, kemudian dari sektor pertanian, sektor perkebunan. Bahkan tadi itu yang aku bilang ya, kan tadi karbon ya, emisi karbon itu bukan hanya CO2 saja, tapi juga ada metana yang rumus ibunya CH4. Nah, CH4 ini nih, metana ini jadi gas buangan. Mas tahu dari mana gas buangan mana CH4 ini di peternakan? Dari mana? Dari mana Mas? Dari mana guys? Nah, jawabannya itu tak terduga ya, itu ternyata dari kentut sapi. Waduh. Nah, memang surprisingly kentut sapi itu menghasilkan banyak metana. Yang nanti akan meningkatkan suhu bumi dengan meningkatnya efek rumah kaca itu Mas. Jadi memang segala bentuk kegiatan manusia yang melepas karbon itu akan menghasilkan emisi karbon yang banyak gitu di udara, itu akan meningkatkan efek rumah kaca gitu Mas. Nah makanya ada perjanjian di Kyoto itu Indonesia terlibat itu di dalamnya. Itu untuk berperang untuk mengurangi adanya emisi karbon ini. Mereka targetnya kecil-kecil aja Mas, menurunkan suhu bumi sebanyak 0,02 derajat. Itu kecil ya teman-teman, 0,02 derajat nggak kerasa, tapi ternyata itu sudah sangat besar itu perjuangannya. Nah Indonesia diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pengurangan emisi karbon ini Mas, karena kita kan punya hutan yang masih banyak ya, hutan di Sumatera, hutan di Kalimantan itu masih banyak, dan kita harapannya Indonesia itu tetap mempertahankan ruang terbuka hijau, tetap mempertahankan hutan di Indonesia sebagai paru-paru dunia. Jadi hutan paru-paru dunia ini bukan kemudian hanya diartikan hutan itu menghasilkan oksigen gitu ya, menghasilkan oksigen untuk kita bernafas, tapi itu juga sebagai penyerap karbon dioksida tadi yang tadi Mas, itu penyerap gas karbon dioksida gitu. Nah, jadi singkatnya
apakah bahan bakar fosil, kalau kita mengurangi bahan bakar fosil itu bisa mengurangi pemanasan global? Jawabannya iya gitu. Nah tentunya solusinya ialah menggunakan bahan bakar yang alternatif gitu, menggunakan energi-energi alam gitu ya, energi-energi alam contohnya ya air, angin, panas bumi, nuklir dan sebagainya gitu. Oke, seperti itu. Berarti ya kembali lagi ternyata semuanya itu bakal berdampak terhadap lingkungan kita ya Mas ya. Ya, dan itu semua ternyata itu dari perbuatan manusia. Semuanya pokoknya intinya dari podcast kita hari ini ialah kita membicarakan tentang perilaku manusia yang jahat terhadap alam gitu. Apakah Anda manusia? Saya juga. Ya, seperti itu. Oke, tadi Mas Majid udah menyinggung mengenai bahan bakar alternatif gitu Mas. Nah, kemarin saat kita merumuskan masalah pertanyaan-pertanyaan ini Mas gitu, kita memperoleh informasi gitu bahwasanya adanya bahan alternatif itu penemuan BBM yang berasal dari air gitu. Dan ini ternyata katanya sih TNI itu udah memesan gitu untuk mengapresiasi penemuan itu sang kakek-kakek kalau tidak salah. Nah, itu udah memesan ini untuk mengapresiasi kakeknya itu gitu. Nah, itu apakah berkemungkinan gitu Mas, air dan itu minyak gitu bisa menjadi bahan fosil gitu? Mungkin Mas Majid bisa jelasin ke teman-teman gitu. Oke, aku dari perspektif ya sebagai mahasiswa kimia juga. Ini bisa loh dijelasin sama kimia gitu. Oke, sebenarnya mau tanya ke Mas yang lain. Ya, aduh, aku ditanya mulu nih guys. Yang pasti tahu nih kalau air itu sebagai salah satu bahan bakar, salah satu bisa jadi energi alternatif ya Mas. Air itu. Nah, kalau air itu yang dimanfaatkan jadi untuk membangkitkan listrik itu apanya sih Mas? Debitnya? Iya, debitnya. Jadi bukan airnya langsung, bukan kandungan di air, tapi gerak airnya. Gerak airnya nanti akan jadi energi kinetik yang akan menggerakkan turbin gitu ya. Nah, ini sesuai dengan hukum kekekalan energi juga. Nah, ini bisa dijelaskan dengan hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk ke energi lainnya gitu. Contohnya air berubah jadi energi kinetik tadi ya. Oke, tapi kita lupakan tentang itu karena kita akan membahas lagi tentang itu tadi ya. Air tapi yang diubah jadi BBM. Sama-sama bisa jadi energi alternatif tapi pemanfaatannya beda. Kalau tadi yang satunya pakai energi apa tadi? Kinestetik, pakai energi kinetik ya, energi gerak. Nah, sekarang kita memanfaatkan sifat air. Kita memanfaatkan air, kandungan dalam air untuk kemudian kita gunakan untuk membangkitkan listrik gitu menjadi bahan bakar. Oke, ini bisa dijelaskan oleh kimia ya, oleh prinsip atau konsep elektrolisis air gitu. Elektrolisis air itu kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman kimia pasti tahu nih. Harus tahu dong. Jadi ada gampangannya gitu, ada sebuah wadah yang berisi air, kemudian disambungkan oleh dua elektroda positif yang namanya anoda, terus elektroda negatif namanya anoda, kemudian dihubungkan dengan baterai gitu ya. Nah, kalau penemuan bahan bakar fosil yang digantikan oleh air, itu nanti airnya itu akan dielektrolisis sehingga menghasilkan gas oksigen dan juga gas H2 atau gas hidrogen. Gas oksigen ini dihasilkan di anoda, sedangkan gas H2 atau gas hidrogen ini dihasilkan oleh katoda. Katoda itu kutub negatif, ya anoda itu yang positif. Gitu. Nah, yang kita gunakan sebagai bahan bakar pengganti fosil dari air ini adalah gas hidrogennya, Mas. Gas hidrogen yang dihasilkan oleh anoda. Jadi kalau Mas tahu nih, gas hidrogen ini juga untuk balon udara, Mas. Jadi balon udara itu selain menggunakan helium, gas helium itu untuk balonnya, itu bisa juga menggunakan gas hidrogen. Gitu. Sedangkan gas oksigen tadi yang dihasilkan dari proses elektrolisis air ini juga nanti akan digunakan untuk membantu proses pembakaran gitu. Tapi kalau ditanya mungkin atau tidak,
Sebenarnya mungkin aja dengan prinsip elektrolisis tadi, tapi kalau ditanya efektif atau tidak, efisien atau tidak, bisa aku bilang enggak jawabannya. Karena gini, karena perubahan atau energi yang kita butuhkan untuk mengelektrolisis air, untuk mengelektrolisis air itu perlu energi yang besar, Mas. Nah, ini aneh juga sih mengetahui fakta ini bahwa meskipun mereka itu pakai bahan bakar air gitu ya untuk menggantikan bahan bakar fosil, tapi mereka tuh tetap membutuhkan aki, air aki. Nah, air akinya ini mereka peroleh dari air aki kendaraan motor kita, dari motor, dari mobil. Nah, air aki itu kan juga dapat menghantarkan listrik, ya pakai sel volta itu, pakai konsep sel volta dan juga konsep zat elektrolit ya. Zat elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Nah, nanti energi dari aki itu bisa digunakan untuk mengelektrolisis air, untuk menghasilkan gas hidrogen tadi. Nah, tapi energinya itu sangat besar, Mas. Energi yang digunakan itu sangat besar untuk bisa mengelektrolisis air itu. Jadi ya itu memang tidak efektif kalau menurutku. Sebenarnya bisa, tapi memang tidak efektif gitu. Karena memang energi yang dibutuhkan untuk mengelektrolisis air itu sangat besar. Jadi nggak efisien dan justru malah lebih sangat tidak efektif daripada menggunakan bahan bakar fosil itu. Ya udah tinggal kita masukin aja bensin terus kita dibakar oleh mesin kendaraan kita, itu jauh lebih efisien justru malah daripada kita mengelektrolisis air gitu ya. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sejauh ini ya masih belum bisa kita untuk mengefisienkan gitu alternatif bahan bakar itu gitu. Jadi ya tetap teman-teman di sini karena teknologi dan pengetahuan itu belum sampai untuk menghasilkan bahan bakar alternatif gitu. Jadi ya tetap teman-teman kita harus tetap perhatikan gitu mengenai penggunaan dari bahan bakar fosil ini gitu. Karena tadi walaupun sudah ditemukan alternatif lain ternyata itu kurang efektif seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini Mas yang mungkin teman-teman juga menantikan gitu bakal diangkat di podcast ini gitu isu mengenai pemanasan global dari kaca internasional gitu dari cendekiawan yang ada di dunia gitu yang dimana mengenai ilmuwan NASA yang terjun ke lapangan dan kayak demo-demo gitu kan biasa kita ngelihat demo masyarakat mahasiswa gitu di depan rektoratnya masing-masing gitu. Sekarang ilmuwan seorang cendekiawan yang mungkin bakal berpikir beberapa kali gitu untuk turun ke jalan gitu sampai dia turun ke jalan gitu. Nah ternyata itu mereka menyinggung mengenai pemanasan global di tahun 2025 tadi gitu. Nah mengenai hal itu gitu Mas, apa sih pandangan Mas Majid mengenai peristiwa itu? Apakah itu sebuah kegiatan yang wajar atau kegiatan yang landasan para ilmuwan itu apakah wajar atau gimana gitu menurut pandangan dari Mas Majid seperti itu? Oke, landasan para ilmuwannya ya tentu kita tidak bisa meragukan mereka yang bisa komentari adalah tindakan mereka yang sampai turun ke jalan. Kalau kita sebagai mahasiswa, protes terhadap suatu kebijakan, kita wajar ya kalau kita kemudian turun ke jalan gitu. Dan tentu juga kalau mahasiswa yang turun ke jalan itu kan biasanya mahasiswa yang aktivis ya biasanya, bukan mahasiswa yang biasanya yang nggak biasa turun ke lapangan gitu. Tapi kalau misalkan ini Mas, kalau ilmuwan gitu, ilmuwan ya kita bayangkan ilmuwan itu sebagai mahasiswa ambis gitu, yang jarang meninggalkan lab, selalu di lab, selalu memperoleh ilmu, selalu menimba ilmu gitu ya, jarang keluar, jarang pergi gitu kan, terus turun ke jalan. Nah berarti tandanya dunia tidak baik-baik saja. Ya itu memang bukan sebuah lelucon, itu memang benar-benar ancaman gitu bagi umat manusia gitu. Kalau demo kan wajar lah, biasa lah demo di mana-mana itu biasa, demo oleh masyarakat, demo mahasiswa. Tapi kalau udah demo ilmuwan sampai turun ke jalan, wah ini aku baru pernah dengar nih berita kayak gini selama 20 tahun aku hidup gitu. Berarti memang benar dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena memang itu tadi perubahan iklim
kemudian suhu naik 1,5 sampai 2 derajat, itu bukan merupakan isapan jempol yang terus kita bisa mikir, cuma naik 1 derajat. Kalau AC itu kita naikin 1 derajat juga nggak ngaruh. Sampai 3 derajat, 5 derajat juga nggak ngaruh gitu. Tapi ini kita udah bicara soal bumi. Soal bumi. Kita nggak punya remote AC bumi kan, kita nggak bisa ngatur suhu bumi dengan segampang itu gitu, bisa menaikkan menurunkan gitu. Jadi kalau pendapatku ya itu memang merupakan sebuah alarm gitu, sebuah alarm yang disampaikan oleh ilmuwan. Kemarin aku lihat beritanya, nonton juga videonya, itu ilmuwan NASA yang mengurusi tentang iklim, meneliti tentang iklim itu sampai nangis-nangis gitu, sampai nangis-nangis meminta kepada seluruh penjuru dunia untuk ayo aware, ayo kita berubah demi bumi kita, planet kita gitu. Jangan sampai nih mereka udah mereka udah nangis-nangis, udah mohon pada kita tetap ignore mereka gitu. Itu jangan sampai sih. Jadi menurutku ilmuwan turun ke jalan itu memang benar-benar ancaman, dan kita memang benar take action gitu, take action untuk serius. Ayo kita lebih peduli tentang lingkungan, lebih peduli tentang alam kita gitu, Mas. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, itu saat ilmuwan turun ke jalan itu tandanya dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi ya teman-teman, seperti himbauan dari Mas Majid, mari kita take care gitu sama bumi nih. Ilmuwan aja udah turun ke jalan gitu, saking nangis tadi, sampai nangis ya Mas ya. Bayangin kalau misal orang udah nangis, berarti udah sangat menyedihkan gitu teman-teman, keadaan bumi sekarang seperti itu. Oke, nah Mas, tapi ternyata kita sekarang pandang secara kebijakan pemerintah gitu. Nah ini ternyata para ilmuwan yang turun ke jalan yang ada di luar negeri, ada di Inggris, Jerman, dan kemarin di depan kantor apa gitu, mungkin nanti Mas Majid bisa disinggung, itu ditangkap Mas. Nah itu menurut Mas Majid, pandang Mas Majid gimana gitu? Apakah itu sebuah perilaku yang wajar atau seperti apa? Ya. Oke, ya. Berita yang aku dengar memang pemerintah itu menangkap orang-orang ilmuwan itu yang demo ya. Mereka demo di depan gedung bank, di depan bank yang mendanai bahan bakar gitu, mendanai bahan bakar minyak dan gas gitu. Mereka nangis-nangis, mereka berdemonstrasi di depan gedung itu gitu. Ya, aku jadi ingat sebuah quotes yang mengatakan bahwa every disaster movie begins with the scientists ignore the government. Atau bahasa Indonesianya adalah setiap film bencana yang ada sekarang ini, setiap film bencana itu dimulai akibat pemerintah yang mengabaikan saintis gitu. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan ya, sekarang itu masyarakat itu juga sudah nggak mulai awareness-nya tentang lingkungan itu belum mulai gitu. Nah, pemerintah kan cerminan dari masyarakat. Sama juga pemerintah itu juga mereka ignore saintis gitu. Mereka menolak fakta bahwa ini bukan merupakan sebuah kejadian yang fatal gitu ke depannya. Nah, tapi perlu teman-teman ingat dari quotes barusan ya, hati-hati banget, jangan meremehkan saintis gitu. Nah, kita nih sebagai calon saintis nih, nah makanya kita harus lebih belajar lebih tekun gitu ya, karena kita ini memang bukan isapan jempol, kita ini sebagai saintis muda gitu ya, bukan sebuah yel-yel yang kita teriakkan dulu waktu kita PKKMB gitu, enggak ya teman-teman. Tapi memang kita adalah sebagai seorang saintis besok, kita yang besok akan memegang peranan penting gitu dalam keselangsungan planet ini gitu. Nah, aku yakin mereka ilmuwan NASA itu sudah meneliti lebih jauh tentang adanya perubahan iklim, perubahan suhu. 1,5 sampai 2 derajat itu tadi memang terasa kecil gitu, tapi ternyata berdampak signifikan bagi bumi kita gitu. Nah, jadi aku pengen memang benar-benar dunia ini sedang tidak baik-baik saja karena ilmuwan turun ke jalan itu. Benar-benar take serius nih teman-teman, serius banget nih, karena memang ancaman yang seperti itu kita harus segera menanggulangi nih dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu Mas. Seperti itu. Oke. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi
Ya kita nggak membicarakan mengenai kebijakan pemerintah, tapi kita membicarakan diri kita aja dulu teman-teman. Kita belum bisa mengambil porsi yang lebih di dalam pemerintahan gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri gitu untuk memulai care terhadap lingkungan ya Mas ya. Supaya nanti kalau teman-teman mungkin ada di sini yang mau jadi calon lembaga legislatif dan sebagainya, pemerintahan gitu boleh ya. Harapannya podcast ini bisa terbayang-bayang di pikiran teman-teman supaya lebih care gitu, supaya masyarakatnya nanti juga care gitu, karena gimana tuh Mas, pemerintah cermin dari masyarakat sendiri seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, yang mungkin ini bakal menjadi pertanyaan terakhir dari pertanyaan umum yang sebelumnya ke Q&A Instagram gitu. Nah ini Mas, jadi kan tadi udah NASA tadi udah bersabda gitu, menyatakan sesuatu hal yang memprihatinkan gitu. Nah itu menurut Mas Majid untuk mengatasi hal tersebut seperti apa gitu, dari pandangan mungkin masyarakat umum, dan mungkin ini juga secara kita sebagai mahasiswa gitu Mas, apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Oke, sebenarnya solusi dari permasalahan yang kita sekarang hadapi ini sebenarnya udah jadi hafalan yang selalu kita hafal dari dulu zaman SD ya. Dari dulu zaman SD-nya kita udah tahu nih caranya, tapi penerapannya itu loh ya susah. Sebenarnya cara-caranya ya gampang sih sebenarnya. Terlihat gampang ya. Yeah. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Nah jelas ini transportasi pribadi itu hubungannya dengan semakin banyaknya kendaraan, maka semakin banyak bahan bakar yang digunakan, maka akan semakin yang dibuang gitu. Ya, maka semakin banyak yang dibuang ke alam kita gitu ya, apa yang dibuang ke lingkungan kita gitu. Pertama adalah mengurangi itu transportasi pribadi itu ya, kemudian beralih ke transportasi umum gitu. Kemudian yang selanjutnya ialah dengan menanam pohon ini ya, tadi yang sudah aku sebutkan ya. Tadi pohon beringin aja bisa mengurangi jumlah karbon dioksida di udara itu 500 kg per tahunnya gitu. Ya walaupun beringin itu besar ya, tapi kalau kita ibaratkan ke pohon yang kecil itu juga besar juga gitu. Kemudian lagi selain adanya penanaman pohon, juga kita bisa dengan mengurangi konsumsi energi gitu. Kita hemat energi. Contohnya lampu yang tidak dipakai. Sekarang kita pakai 4 lampu ya. Waduh, dipakai semua. Oke, berarti kita udah hemat energi. Maksudku adalah kalau misalkan nih misalkan di ruangan ini ada 4 lampu gitu ya. Terus tapi ada 10 lampu dinyalain semua, itu kan tentunya berlebihan. Nah itu akan meningkatkan konsumsi listrik, meningkatkan konsumsi energi gitu. Jadi kita sebisa mungkin untuk mengurangi pemakaian energi gitu, hemat lampu, hemat air, mematikan lampu jika tidak dipakai, mematikan kipas angin. Pokoknya semua yang mubazir gitu ya, mubazir itu kita kurangi gitu. Nah termasuk juga tadi itu nih, aku tadi menyinggung soal logo kekalahan energi tadi ya. Itu berhubungan dengan listrik tadi itu. Kenapa sih kita cuma matiin lampu, atau misalkan kita biasanya pakai roll panjang kayak gini. Kita pakai roll panjang kayak gini ini, terus kita ngecas HP gitu. Terus setelah HP-nya itu penuh, kita cabut casnya, tapi nggak sama kabelnya juga dari roll itu. Nah itu juga kita menguras energi gitu. Kenapa aku bisa menguras energi itu tadi? Ya karena seperti tadi yang kita bilang tadi bahwa selain bahan bakar fosil, kita kan juga menggunakan bahan bakar energi alternatif tadi. Ya air, ya angin, tapi itu semua itu kan terbatas dalam artian ya kita tidak bisa langsung memanfaatkan air langsung banyak gitu, angin langsung banyak gitu. Tetap ada alokasinya ke penggunaan-penggunaannya yang berbeda-beda gitu. Jadi ya mari kita hemat energi gitu. Kemudian cara lain yang mudah adalah dengan melakukan 3R gitu. Apa tuh Mas? Nah, adalah reduce, recycle. Mulai dari pertama reduce atau mengurangi.
Nih, contohnya pilihan gampang kalau misalkan kita ke Indomaret gitu, kita mengurangi reduce ya. Kita mau pakai kantong plastik atau pakai kantong belanja yang enggak sekali pakai. Tentunya kita pilih kantong belanja yang sekali pakai itu. Kita sudah menerapkan langkah pertama 3R, yaitu reduce. Kemudian yang kedua adalah reuse gitu. Reuse itu atau memanfaatkan kembali. Misalkan nih, oh aku nggak bawa kantong belanjaan, jadi terpaksa pakai plastik. Nah kita reuse tuh, kita pakai lagi. Oh kalau misalkan aku memang nggak punya kantong belanjaan dan memang lagi nggak bisa banget untuk beli kantong belanjaan, ya udah tadi kantong plastik yang aku bawa, yang tadi aku dapat dari supermarket ini, aku pakai lagi di kalau mau pakai belanja ke tempat lain gitu, di waktu yang lain gitu, pakai lagi kantong plastiknya. Terus langkah ketiga adalah recycle. Langkah ketiga adalah recycle, kita memanfaatkan kembali. Oh tadi plastik belanjaan, oh aku udah bisa pakai kantong belanja nih, udah punya kantong belanja. Terus kantong plastiknya aku kemanain? Nah bisa pakai untuk prakarya anak-anak, bisa kita untuk hiasan rumah. Itu kan banyak ya, kita kan di YouTube itu banyak kerajinan dari berbahan dasar plastik gitu ya, bisa juga. Atau kita minta ke instalasi daur ulang gitu, kita kirim sampah plastiknya untuk mereka daur ulang, itu juga bisa. Jadi intinya adalah kita meminimalisir bahan-bahan limbah itu untuk terbuang ke alam gitu, karena memang semakin banyak produksi dari bahan-bahan seperti itu akan mengurangi konsumsi energi gitu. Maka sebisa mungkin kita melakukan kayak tadi reduce, reuse, dan recycle gitu. Seperti itu. Oke, siap. Ada beberapa poin teman-teman. Jadi kita harus menghemat energi, save energi ya Mas ya. Kemudian kita mulai peduli terhadap lingkungan dan mengalihkan ya Mas ya, tadi sampah-sampah plastik mungkin dan sebagainya gitu. Nah kalau kita sadari teman-teman, sebenarnya udah ada dan udah banyak masyarakat yang mungkin udah mulai care ya Mas ya sama keadaan lingkungan saat ini. Tapi ya tetap saja mungkin kalau perbandingan antara yang peduli sama yang gak peduli 1:3, ya tetap aja bakal mempercepat kerusakan alam dan berujung nanti ke pemanasan global seperti Mas ya. Iya. Oke, pertanyaan umum sudah selesai Mas. Kita ke pertanyaan daripada sahabat kosmik di Instagram gitu. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Oke, pertanyaan pertama itu dari Nasya SSZ gitu. Itu Ejaannya tuh NASYAASSZ gitu. Oke, dia nanya gini Mas. Kemarin cukup viral terkait penghapusan email sebagai upaya mengurangi pemanasan global. Itu sebenarnya fakta atau bukan sih gitu? Ya gimana tuh Mas? Nah ini trending, ngikutin tren. Iya kayaknya. Tapi aku juga bingung nih, kenapa dari langkah kita untuk mengatasi perubahan iklim, mencegah agar suhu itu tambah naik, suhu bumi tambah naik, kenapa yang terpikirkan oleh jutaan manusia sekarang adalah menghapus email gitu. Kenapa dari semua langkah kecil yang tadi udah aku paparin nih, kenapa kita membuat suatu terobosan baru berupa menghapus email gitu. Kecelakaan di sini asalnya dari mana gitu. Oke, secara singkat aku akan jawab bahwa apakah berpengaruh atau tidak terhadap perubahan iklim, perubahan global dan sebagainya. Aku akan jawab enggak. Oh, tidak ya. Pengaruh gitu. Alasannya kenapa? Karena gini teman-teman. Email yang ada di handphone kita yang tersimpan dalam yang biasa buka di laptop kita itu tersimpan dalam sebuah server gitu, dalam sebuah storage yang tentunya dikelola oleh layanan internet ya atau oleh Google gitu ya, pengelola jasa email gitu. Nah apakah dengan menghapus email kemudian akan mengurangi pemanasan global? Ya enggak ini, karena gini teman-teman, karena kalau kita menghapus email berarti storage-nya gimana Mas? Storage atau penyimpanannya masih tetap ada di sana kan Mas? Ya masih tetap di sana. Nah kalau kita menghapus email itu nanti masih tetap di sana, tetapi juga bisa ada fitur nih di email yang aku baru tahu tuh bisa benar-benar menghapus gitu. Jadi benar-benar emailnya itu dihapus dari server gitu. Nah, email-email kita kan ada di server itu, tersimpan dalam storage. Kalau kita menghapus email, gini nih, kalau argumen mereka tuh yang
pro terhadap menghapus email tuh gini pikiran mereka. Menghapus email berarti mengosongkan storage, berarti meringankan beban server. Karena meringankan beban server, maka listrik yang digunakan, energi yang digunakan akan berkurang, maka akan mengurangi pemanasan global, akan mengurangi konsumsi energi, akan mengurangi dampak perubahan iklim gitu. Tapi sebenarnya enggak ngaruh ya. Karena gini, karena enggak segampang kita menghapus email itu dengan mematikan saklar lampu. Ya, kalau kita perhatikan ini misalkan lampu yang pakai dayanya berapa watt ini, dayanya berapa volt, berapa watt ini. Kalau misalkan kita matikan saklarnya, misalkan ini 4 lampu ini kita matikan, itu nanti kita bisa catat berapa energi yang sudah kita berapa kita simpan gitu, kita bisa hitung tuh. Nah, anak-anak fisika pasti ngerti ya. Kalau aku anak fisika ngerti nih. Harap ngerti gitu. Kita bisa menghitung berapa jumlah konsumsi energi dan berapa jumlah uang rupiah yang kita bisa simpan, yang bisa kita simpan, bisa kita hemat dengan mematikan 4 lampu ini, bisa dihitung gitu. Tapi apakah dengan misalkan menghapus 500 email itu bisa mengurangi itu? Enggak, karena enggak segampang itu tadi, enggak segampang mematikan saklar lampu. Dengan kita ngeklik saklar lampunya mati, udah terus energinya hilang gitu, energinya enggak kepake lagi, itu enggak gitu. Jadi memang kalau mengurangi email, melonggarkan beban server itu ya memang sebenarnya bisa sih. Tapi apakah dengan argumen yang sama nih, apa nggak lebih baik kita menghapus TikTok, ya kan? Nah, ini konsumsi energi kita untuk membuat, untuk membuka aplikasi TikTok, membuka video TikTok itu jauh lebih besar loh mas. Ya, berdasarkan survei nih teman-teman, berdasarkan survei ternyata media sosial TikTok dan Instagram itu menduduki peringkat pertama dan kedua dalam jumlah konsumsi energi terbesar gitu, media sosial yang mengkonsumsi energi terbesar. Nah, salah satunya HP kita itu menyumbang juga konsumsi energi yang besar, mengaktifkan HP, terus adanya media sosial TikTok, Instagram gitu. Jadi ya apakah langkah kecil yaitu email itu bisa menyelamatkan, itu enggak gitu. Ya lebih jauh gini ya, bahkan jauh lebih efektif kita untuk menanam pohon. Nah, aku yakin gerakan menanam pohon ini udah ada sejak zaman bapak ibu kita ya. Betul. Sudah zaman dahulu pun gerakan menanam pohon itu udah dari dulu, dan itu lebih efektif daripada kita sekedar cuma menghapus email. Iya. Dan itu pun nggak bisa itu ya, maksudnya nggak bisa, kita cuma sebagai pengguna nggak bisa membuat aspirasinya tidak sampai gitu ke merekanya gitu. Iya, betul. Jadi gerakan sederhana yang 1 orang 1 pohon itu udah menurutku lebih efektif daripada kita menghapus ribuan email kita gitu. Seperti yang aku katakan tadi bahwa ini aku ibarat tadi pohon beringin ya. Tadi 1 pohon beringin aja bisa mengirit, bisa menyerap karbon dioksida 500 kg. Kalau misalkan pohon kecil aja nih kita ibaratkan 5 kg per tahun karbon dioksida. Kita kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Gimana tuh? Aku juga nggak ngerti nih berapa banyak nol-nolnya. 270 juta dikali dengan 5 kg karbon dioksida yang bisa diserap oleh 1 tanaman gitu. Nah, itu jauh lebih benefit, jauh lebih berguna daripada teman-teman untuk effort untuk menghapus ribuan email di akun teman-teman nih gitu. Jadi ya memang langkah kecil menghapus email ya boleh lah, nggak salah kok, nggak ada ruginya kalau teman-teman mau menghapus email ya silahkan gitu. Tapi jangan kemudian teman-teman menomorsatukan, aku kan udah menghapus email gitu, aku nggak usah berarti aku nggak usah lagi berlingkungan, nggak usah nanam pohon, nggak usah buang sampah pada tempatnya gitu. Jangan ya, karena menghapus email itu cuma langkah yang benar-benar kecil banget dampaknya gitu. Ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi isu yang beredar gitu di media sosial juga gitu mengenai penghapusan email itu ternyata
tidak berdampak secara signifikan ya Mas Iya. ya. Perlu diperhatiin tadi teman-teman. Jadi Mas Majid di sini berusaha untuk menekankan bahwasanya ya mulai apa yang kita bisa dulu ya Mas. Apa yang kita bisa tadi dengan menanam pohon gitu, menanam pohon dan kemudian mengurangi apa kegiatan-kegiatan yang menyebabkan emisi karbon sebagainya ya Mas ya Iya. gitu. Oke teman-teman. Jadi kembali lagi tanamlah pohon beringin di depan rumah. Iya, seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas dari sahabat kosmik di Instagram itu dari @protego_totalium gitu. Bunyi pertanyaan gini, bagaimana menyikapi dan memberi pengertian kepada orang yang skeptis terhadap isu tersebut gitu? Gimana nih Mas dari Mas Majid? Oke, ini ada penelitian yang menarik tentang masyarakat Indonesia, tentang netizen Indonesia. Yang ini survei ini diadakan oleh World Government Cambridge yang mensurvei negara-negara di Asia gitu. Nah, negara Indonesia salah satunya. Itu penelitiannya mengatakan bahwa 18% dari jumlah responden mereka itu paling besar di Indonesia. Jadi maksudnya orang-orang yang paling skeptis, yang paling tidak percaya, yang paling menganggap bahwa perubahan iklim itu cuma konspirasi. Cuma apa ya? Cuma elit global elit gitu. global, Yeah. elit dunia, cuma kepentingan elit global, elit dunia, konspirasi pemerintah yang ingin menakut-nakuti warganya. Nah, itu Indonesia juaranya gitu. Juaranya Indonesia tuh. itu juaranya dalam hal skeptis tentang beginian gitu. Untuk cara menyadarkannya ya sebenarnya agak susah ya, karena menurutku ya awareness kita terhadap lingkungan, kepedulian kita itu berbanding lurus juga terhadap tingkat pendidikan kita gitu Mas. Jadi semakin kita well educated, kita sebagai mahasiswa terpelajar, semakin terpelajar kita, menurutku semakin peka kita terhadap isu-isu sosial yang ada di lingkungan kita gitu. Oke, untuk menyadarkan ini ya berarti kalau menurutku sih ya menyadarkan mereka tentang bahaya gitu. Kita dari kecil kan sering dididik oleh orang tua kita dengan metode yang ditakut-takuti gitu kan. Ya betul. Misalkan jangan mainan api nanti kebakar gitu kan. Nah, kita juga bisa pakai metode yang sama pun bisa gitu. Kita langsung memberitahu ke dampak yang paling parah gitu, meningkatkan suhu bumi 1,5 sampai 2 derajat. Terus kemudian pokoknya kita bisa mengedukasi mereka itu dengan contoh-contoh kecil tadi yang bilang. Misalkan tadi aku menganalogikan membandingkan bahwa kalau kita mengatakan bahwa ini suhunya naik, besok tuh bisa naik 1,5 sampai 2 derajat loh. Terus kan nanti pasti mereka bisa membantah, cuma 1,5, cuma 2, emang sepengaruh itu kah gitu. Ternyata ya kita kemudian bisa tadi pakai analogiku yang aku buat. Nah, kalau misalkan air yang 2 derajat itu kita turunkan suhunya 0 derajat pakai freezer gampang. Tapi kalau menurunkan suhu bumi 2 derajat gimana caranya? Kita nggak punya, kita nggak punya caranya. Selain kita mencegah suhu bumi kita bertambah naik. Jadi kita edukasi mereka dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dengan analogi yang sederhana aja deh. Kita nih memang sebagai seorang saintis muda, kita nih udah belajar banyak hal ya, biologi, kimia, tapi kita tetap harus mampu untuk menerjemahkan bahasa-bahasa ilmuwan itu, bahasa-bahasa yang dipikiran oleh orang awam, bahasa alien gitu ya, atau bahasa-bahasa yang mudah dipahami aja deh. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu. Contohnya tadi elektrolisis air gitu. Apa itu? Susah ya dipahami, tapi kita bisa menerjemahkannya ke orang awam bahwa itu pakai air itu sama aja pakai aki, itu ngubah air jadi energi itu tetap butuh aki gitu ya, sama aja nanti akinya tekor gitu. Nah, kayak bahasa yang sederhana aja deh untuk bisa mengedukasi mereka dari orang-orang terdekat kita bisa edukasi nih dari langkah-langkah kecil tadi. Contohnya misalkan teman kita atau adik kita pakai kipas angin dinyalain terus,
dinyalain terus ditinggal. Nah itu bisa kita edukasi, jangan pakai dimatiin dong ini kipas anginnya gitu. Kita pakai langkah-langkah kecil aja, pendekatan yang mudah-mudah aja nih terhadap orang-orang yang skeptis itu, untuk menyadarkan mereka bahwa oh ternyata dampaknya itu besar gitu. Selain itu juga kita bisa pakai kasus lagi yang misalkan tadi yang tentang tenggelamnya Jakarta, tenggelamnya Pantura. Nah, itu bisa menyadarkan mereka gitu. Oh bahwa misalkan bangunan ini ada di tahun 2000, sekarang di tahun 2022 sudah nggak ada karena tenggelam gitu. Itu bisa kita lihat contoh konkretnya itu apa gitu dampaknya bagi lingkungan. Nah terus kita terus harapannya mereka bisa sadar gitu dengan dampaknya gitu. Seperti itu ya. Baik. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita fokus untuk ke langkah-langkah kecil dan menjelaskan ke orang-orang sekitar ya Mas ya, kayak gitu. Jadi mulai langkah kecil, kayak mungkin kita lagi nonton terus ngidupin TV, tapi bukannya kita yang nonton TV yang nonton kita gitu. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita berusaha untuk mengedukasi mereka dengan bahasa yang sederhana ya Mas, dengan cara yang baik juga seperti itu ya. Oke. Ya gitu Mas, jadi udah panjang, pertanyaan-pertanyaan udah dilontarkan, udah berakhir, tadi merupakan pertanyaan terakhir gitu. Nah udah berakhir Mas, jadi dari Mas Majid nih mungkin tadi beberapa penjelasan dan sebagainya, Mas Majid mungkin bisa memberikan kalimat penutup gitu Mas, atau closing statement untuk podcast kali ini, silakan Mas. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kita sudah melihat fenomena ilmuwan turun ke jalan yang mengindikasikan bahwa memang kita ini sekarang, bumi kita sekarang itu butuh bantuan kita gitu. Kita tuh sudah terlalu banyak mengeksploitasi alam, kita sudah banyak berbuat kerusakan di alam. Mari sekarang kita lebih aware gitu, kita lebih jaga bumi kita. Kenaikan suhu, perubahan iklim, itu semua adalah hal-hal yang lambat laun akan membunuh diri kita sendiri sebagai umat manusia yang menjadi pemimpin di bumi ini gitu. Seperti yang aku bilang tadi, ada banyak dampak ya dari adanya perubahan iklim, perubahan suhu ini, mulai dari geyser yang mencair, siklon tropis, banjir, perubahan iklim, kemudian anomali cuaca. Nah itu adalah hal-hal yang bisa mengancam kehidupan manusia itu. Nah marilah sebelum itu terjadi, sebelum prediksi ilmuwan itu terjadi, sebelum tahun 2025, ayo nih kita tingkatkan awareness kita terhadap lingkungan kita, terhadap alam kita. Yuk kita mulai aja nih dari langkah-langkah kecil, mulai dari hemat energi, kita mulai reduce, reuse, recycle, kita mulai mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, kita pakai transportasi umum. Udah deh, itu langkah-langkah kecil aja yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yang mudah sih menurutku, asal memang niat ya. Ya, memang terasanya kecil, tapi bayangkan jika 270 juta penduduk Indonesia itu bisa melakukan hal yang sama kayak gitu. Wah, tentunya kita bisa mengubah perubahan iklim yang tidak terkendali itu, kita bisa mengerem gitu. Kita bisa mencegah semua kemungkinan buruk terjadi. Kita rawat bumi kita jaga bumi kita, lestari alam kita. Masya Allah, semoga ya Mas, setelah audiens mendengar ini, mereka semakin care, mereka semakin peduli dan melakukan apa yang mereka ketahui gitu ya Mas ya. Ya baik, seperti itu teman-teman, closing statement dari Mas Majid gitu. Terima kasih banyak mungkin teman-teman yang udah mendengarkan ini di pagi hari, di malam hari, dan di sore hari atau subuh hari gitu. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misal dari saya sebagai MC dan moderator, mungkin Mas Majid juga sebagai pembicara ada salah kata, salah perkataan ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak sahabat Kosmik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.